Kami siarkan secara langsung dari Studio 1 Banjarmasin Pos. Inilah Rumah Pilkada Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara pada sebuah acara kami masalah dan kepala daerah. Program ini juga kita akan memandang dari berbagai sudut. Masalah lingkungan ini mungkin nanti kita akan bahas secara eksekutif Polri, Ketua Mantalsa. Dalam program ini kami juga menayangkan di kanal YouTube Banjarmasin Pos, kemudian di Instagram Banjarmasin Pos, dan juga di Facebook Banjarmasin Pos Online, dan juga di Moser FM dan YouTube Kompas TV. Dan untuk tayangan di Kompas TV juga akan ditayangkan secara siaran beritanya di Kompas TV pada hari Jumat 23 Oktober 2020. Oke, tema yang kita usung pada hari ini adalah mencari pemimpin yang suka lingkungan. Kemudian pemimpin kita harapkan bisa peduli dengan lingkungan saat ini. Kita saat ini tahu bahwa masalah lingkungan juga di Kalimantan Selatan cukup menjadi perhatian. Beberapa kali juga telah digaungkan oleh pimpinan. Kita dalam masa pandemi juga kita menerapkan dan kita saat ini mungkin kalau sudah bicara masker kita mungkin tahap awal ini kita dengan Mas Siswo Wicahyono. Mas Sis, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Risman, semoga kita semua selalu dalam kabar baik, sehat, dan selalu dalam lindungan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sekarang ini video Panang ya, langsung dari Barabaya tadinya. Terima kasih kehadirannya juga dari dan mungkin Pak Kis dulu ya. Pak Kis, kalau kita melihat kan sekarang rame-ramenya dong. Para daerah kabupaten ini juga juga kawasan 100 khususnya menjadi perhatian juga. Saya melihat ini Pak, mungkin saat ini kepedulian pemerintah sendiri gitu bidang lingkungan. Saya melihat sekarang ini calon-calon yang ada ini gimana? Kepedulian terhadap dan harapan-harapan ini. Terima kasih, dan kepada semua orang yang bisa melihat acara kita hari ini atau mendengar, artinya kan memang sesuai tema kita mencari pemimpin yang peduli lingkungan. Seperti kita ketahui, 9 Desember nanti juga masih dijadwalkan oleh KPU bahwa kita akan ada pilkada serentak. Salah satunya kita di Kalsel. Walaupun ada beberapa kelompok juga kita ingin agar ditunda dan lain-lain. Nah, kalau melihat bagaimana terkait dengan apakah pemerintahan yang ada, yang sudah ada, atau bagaimana ke depan, nah tentu kita tidak jauh dari salah satunya adalah kebijakan formalnya. Apalagi yang kita pilih nantinya, apalagi kita pilkada ini, maka mereka lah nanti yang akan bikin kebijakan kita di daerah, baik di Kalimantan Selatan yaitu provinsi skalanya, maupun kabupaten kota dengan perda kabupaten kota misalnya. Nah ini penting, misalnya yang kita pilih nantinya ini seperti apa, walaupun yang kita tahu di visi misi mereka ya ada mencantumkan terkait visi misi dalam hal terkait lingkungan, ya. Tapi kita juga harus melihat juga, karena visi misi ini ya tidak semudah itu gitu kan, karena kita ya belum yakin apakah ke depan nantinya juga itu akan masuk dalam RPJM,
dan struktur. Nah ini penting Om Risman, karena selain itu kan nanti kalau mereka memang terpilih, mereka juga harus menyusun aparatur pemerintahan minimal di dinas apa nanti ini. Belum lagi nanti dalam APBD berapa persen sih, misalnya contoh nih, dalam APBN maupun APBD untuk pendidikan udah 20%. Nah bagaimana lingkungan? Nah kita mendesak agar dalam kita NKRI udah 75 tahun dan ASA udah 70 tahun ini ke depan, kami mendesak kepada pemerintah kita, khususnya kita di daerah, karena ini menjelang pilkada kan, itu adalah memang orang-orang yang memang bukan hanya sekedar di visi misi, tapi kita juga harus melihat profilnya. Dan ke depan dengan program kerjanya dan masuk dalam RPJM maupun dalam APBD adalah strukturnya jelas, jangan misalnya dinas lingkungan hidup, mohon maaf nih, dan pertambangan, karena ada juga kan, jadi kontradiktif ya. Terus kemudian kadang ada dinas lingkungan hidup dan misalnya perhubungan misalnya, contoh misalnya kayak di HST yang dulu di Banjarbaru dan lain-lain misalnya. Nah ini kita ingin agar ke depan memang fokus kalau memang membuktikan bahwa mereka peduli lingkungan. Kemudian di anggaran dalam APBD berapa persen? Nah ini penting, ya kan? Karena kita juga dalam penyelamatan lingkungan juga perlu orang, kemudian perlu anggaran yang jelas. Misalnya di APBN, APBD udah dipatok 20% untuk pendidikan. Nah, berapa persen untuk lingkungan? Nah, kita ingin kalau perlu imbang 20 minimal, 20% untuk lingkungan. Karena ini penting, apalagi saat pandemi sekarang. Saat pandemi ini kita disuruh pakai masker, ya kan? Jaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan air. Tentu kita ingin air yang bersih, bukan air yang tercemar. Kemudian saat ini juga tambahan bagi kita dunia dan pemerintah bahwa saat ini adalah daerah-daerah yang masih aman lingkungannya dan masih aman pangannya. Mereka lah yang akan mampu untuk menghadapi bencana, termasuk pandemi ini. Apalagi kalau kita di Kalsel, Walhi selalu menyatakan Kalimantan Selatan ini darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Ya, seperti yang selalu sering saya sampaikan, dari total 3,7 juta hektar Kalimantan Selatan ini ada 13 kabupaten kota, kemudian ada 172 pulau, ya kan? Ini sudah hampir 50% sudah dikuasai baru 2 izin, tambang dan perkebunan kelapa sawit. Nah, belum lagi konflik agraria, saya bilang darurat ruang tadi konflik agraria. Contoh kasus misalnya hari ini ada Bang Anang, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan, yang selama ini kerja untuk masyarakat adat, ya kan? Sampai sekarang orang Dayak Meratus ya sampai sekarang belum diakui oleh negara. Belum lagi ekosistem rawa gambut daerah Margasari, Paminggir, Nagara dan lain-lain, itu ya ekspansi perkebunan sawit monokultur tadi. Ini konflik ruang terus, Om Risman. Karena apa? Karena bagi rakyat tanahku nih, tanah saya di sini, tanah adat saya di sini. Nah, tapi membuktikan secara administrasi legalitas, nah ini yang selama ini kelemahan masyarakat adat kita atau masyarakat atau rakyat kita. Ya kan, kalau perusahaan kan punya nih ada SK, mohon maaf nih ada SK Bupati, SK Gubernur atau SK Menteri bahkan. Ya. Nah, itu konflik ruang, konflik agraria, bahkan 10 tahun terakhir ini rakyat selalu kalah. Ya kan? Dan bencana ekologis apanya tadi karena sudah rusak. Kenapa kok hari ini saya juga pakai baju set Meratus dan kopi set Meratus, dan selama ini mungkin semua kita sudah tahu gerakan set Meratus untuk kenyataan Meratus, sisa Meratus saja lagi. Atapnya Kalsel gitu kan, ibarat rumah itu lantai dan dinding kita sudah rusak, sisa Meratus. Ya kan, maka dalam pilkada tahun ini kami ingin, ya kan, kami mendesak dan kami himbau, ya kan, ini para calon bukan hanya dalam visi misi saja, tapi dalam program kerja, dan harus menguasai gitu loh. Dan muaranya adalah bagaimana mereka ke depan dalam program kerja selain orang khusus atau dinas khusus dan ada anggaran khusus, ya muaranya adalah bagaimana masyarakat atau rakyat bisa sejahtera tanpa harus merampas tanah rakyat, merusak ataupun menggusur misalnya, merusak lingkungan dan lain-lain. Artinya bisa aja kok sejahtera. Contoh HST kan, rumah sakit paling besar di hulu sungai di HST, pasar paling besar di hulu sungai juga di HST, ya kan, mampu gitu loh. Jadi artinya perspektifnya seperti itu, Om Risman, ya kan. Nah, dari calon yang adakah? Ya tentu kalau kita baca visi misi, baik misalnya di Cagupnya juga ada terkait lingkungan. Itu juga program. Tapi bagaimana ke depan? Terus kita lihat siapa di belakangnya juga penting gitu.
ya. Iya. Siapa di belakangnya, latar belakangnya, dan selama ini apa latar belakang dia. Misalnya si calon ini selama ini perilakunya, itu juga penting menjadi salah satu parameter bagi kita atau para pemilih untuk menentukan pilihannya. Bukan karena uangnya ya kan, tapi memang karena salah satunya latar belakangnya, perilakunya, ya kan, kepeduliannya, keseriusan dalam bekerja, ya kan. Kemudian siapa di belakangnya, nah itu dia harus dicari, ya kan. Gitu. Siap. Kemudian ini menarik nih untuk Pak Anang sendiri. Pak Anang kan ini bicara tadi masyarakat adat gitu kan, mereka ada hak ulayat kan, selama ini kan selalu terkalahkan gitu loh. Nah sementara selama ini sendiri bagaimana sih di khususnya di kawasan Meratus sendiri gitu lah, masyarakat adat Meratus sendiri selama ini bagaimana gitu kesejahteraan mereka, kemudian hak-hak dari sampean sendiri bagaimana saat ini, apakah sudah merasa nyaman saja kan atau ada beberapa hak yang diambil saat ini? Jangan Pak Anang. Oh, baik, terima kasih waktunya saya di sini. Jadi mengenai hak tadi kan selalu terkalahkan kayaknya ya. Terkalahkan. Itu betul sekali kayaknya ini melihat kita karena situasi kita di lapangan memang konflik agraria. Iya, Ya itu memang terjadi sekarang kan. Konflik agraria itu mungkin masing-masing kepentingan itu kan. Masyarakat kan punya kepentingan juga lahan gitu kan. Masyarakat kepentingan lahan, kata masyarakat ini tanah kami, tanah masyarakat adat kan. Tapi versi pemerintah itu beda lagi, ini hak negara katanya. Nah, itu ini hak negara. Hak negara ini ya artinya masyarakat ya itu mungkin bagaimana ya cara pandangnya. Artinya harus masyarakat ini punya negara itu kan. Tapi versi kami kan beda lagi. Kalau di masyarakat masyarakat adat kan gitu. adat itu sendiri hak surat lah istilahnya kan, atau kepemilikan ini apa yang dipunyai istilahnya, atau hanya dari keturunan ngomong-ngomong ini bahwa ini sudah dikelola ini kan selama tahun, atau ada seperti sertifikat atau bagaimana ini? Oh ya, kalau hak adat itu biasanya secara turun-temurun gitu. Turun-temurun. Turun-temurun, ada sejarahnya, ada wilayahnya, ada hukum adat yang masih hidup dan berkembang juga kan. Itu hak masyarakat adat. Karena tinjauan masyarakat adat kami itu bukan hanya itu saja, itu kan sempit, tapi luas masyarakat adat ini. Sejarahnya kan Kalimantan kan orang Dayak ini kan masyarakat adat sejarahnya kan gitu. Iya. Versi kita kan Kalimantan malah. Jadi luasnya itu kan tidak terbatas gitu. Bahkan kan sebelum negara hadir kan masyarakat adat lebih duluan kan gitu. Jadi berhaklah masyarakat adat itu mendapat haknya, bukan hanya masyarakat adat di Meratus saja, tapi ada juga masyarakat lokal kan yang menuntut gitu. Siap. Oke. Tentang hak itu yang perlu Nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam, dan mungkin perjuangan Wahyu dengan masyarakat adat ini juga akan kita tanyakan lagi buat case. Jadi kita break jeda iklan sebentar dulu. Perlu keseriusan dan komitmen untuk perlindungan satwa liar. Sebagai generasi milenial tentunya merasa terpanggil untuk bisa melindungi dan melestarikan maskot Kalimantan Selatan. Selamatkan bekantan dari kepunahan bisa. Selamat datang di channel Banjarmasin Post dengan aku Irul yang akan memberikan informasi singkat mengenai seputar sepak bola dunia. So, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan mengenai informasi terkini seputar sepak bola dunia, pastikan kalian untuk subscribe terlebih dahulu. Balik lagi dalam program Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Halo Sobat Bipos semua,
hari ini kita ketemu lagi di program Outlaw, mengulas tentang semua yang pakai roda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mobil yang bisa menyatu dengan alam. Selebgram Revina PT mendapatkan sorotan tajam setelah pernyataannya di Twitter pada Kamis 3 September 2020 kemarin. Bagaimana info selengkapnya? Saksikan di Frame and Frame. Realita dan fenomena dari berbagai sisi kehidupan. Kami menginvestigasi secara mendalam, memaparkan fakta yang tersembunyi. Kalau kita lihat laut itu biru nggak kelihatan, sementara di bawah sana sampah itu sangat mengkhawatirkan. Dana-dana desa yang sebenarnya harusnya dikelola, direkayasa, kemudian keuntungannya diambil oleh kepala desanya. Jejak Kasus, setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Lingkungan. Ini menarik untuk langsung aja ke tempat Pak Kis ya. Pak Kis, ada penjelasan dari Pak Anang gitu kan. Ini masalah perjuangan untuk hak adat ini kan, hak ulayat. Nah, ini gimana ini kan? Beberapa kali mungkin Walhi kan pernah mendampingi masalah agar ini. Secara kita secara normal ya, mungkin hampir 90% mungkin bisa terkalahkan terus ini. Nah, lalu gimana ini perjuangannya ini? Atau ada malah yang berhasil dan undang-undang atau aturan mana yang memungkinkan mereka bisa terselamatkan ini, Pak Kis? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau di Undang-Undang Dasar 45 kan jelas. Ya di situ ada bukan hanya terkait hak rakyat, tapi juga di situ disinggung masyarakat adat. Itu juga dalam perjuangan, misalnya kita dan kawan-kawan baik Aman dan kawan-kawan di nasional itu menggugat Undang-Undang Kehutanan misalnya terkait hutan adat misalnya. Kita juga menang lagi kan, itu sampai keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 yang intinya kalau bisa mudah dipahami itu intinya hutan-hutan negara yang ada di wilayah adat itu diserahkan kembali lah pengelolaannya kepada masyarakat adat. Tapi dalam teknisnya ya ini, nah karena negara kita ini kan nggak langsung nih dalam mengimplementasikan, sama kayak gugatan kita Separatus kan, atau Walhi menggugat Menteri SDM untuk mencabut izin tambang yang ada di 3 kabupaten itu kan, HST Barangan Tabalong, putusan MA juga menang kita kan, tapi ini lagi proses PK. Nah tapi dalam implementasinya aja belum terjadi. Begitu ya MK 35 tadi. Lalu sebenarnya untuk teknisnya karena ini terkait administrasi dan lain-lain, nah lalu di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 itu jelas kok. Jadi setiap wilayah atau pemerintahan yang ada masyarakat adatnya itu membentuk tim. Kan gitu tuh. Ketuanya adalah Sekda. Nah itu, tapi kita ingin di dalam tim itu juga dilibatkan misalnya organisasi masyarakat sipil atau kepala-kepala adat setempat misalnya. Karena tim inilah yang akan percepatan. Bener nggak ini secara hukum atau aturan main ini memang ada masyarakat adat misalnya. Masyarakat adat kan kalau di undang-undang itu kan ada masyarakatnya, ada wilayahnya, ya kan? Ada hukum adatnya, bahkan ada simbol-simbol adat atau ritual dan adat istiadat dan lain-lain. Tapi selama ini yang ada itu belum jalan juga gitu kan. Apalagi misalnya ada juga aturan terkait perda misalnya, juga belum ada misalnya kita di Kalsel khususnya ya. Jadi masyarakat adat Dayak Meratus dari Kota Baru, Tanah Bumbu sampai Tabalong ya kan, itu sampai sekarang secara legalitas belum diakui negara. Makanya saya sedih, sudah 75 tahun merdeka ya kan, udah 70 tahun Kalsel tapi masih ada rakyat yang ilegal hidup di tanah air ini. Yaitu salah satunya adalah masyarakat adat Dayak Meratus, itu bagi saya itu masih ilegal. Ya, saya sedih gitu kan.
Padahal justru kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, justru jasa masyarakat adat Dayak Meratus, kita hari ini udara masih lumayan bersih, air lumayan bersih, ya kan? Kan gitu tuh. Karena apa? Mereka, apa yang disampaikan Bang Anang tadi, bahwa mereka bagaimana terkait apa legalnya, memang karena versi negara itu kita lindung. Kan gitu, kita lindung. Dalam penentuan hutan lindung juga di situ apa pada undang-undang kehutanan kita gugat tadi gitu. Tapi sebenarnya sebelum negara ini merdeka, ibarat rumah itu kan ada tata ruang. Atau kalau kita di Indonesia juga ada RT RW, rencana tata ruang wilayah misalnya di Kalsel dan kabupaten kota. Ibarat rumah itu di mana teras, ruang tamu, ruang tidur, dan kamar mandi dan lain-lain, atau musola. Jadi ada. Begitu juga di masyarakat adat Dayak Meratus, mereka sudah punya tata ruang gitu. Di mana untuk pemukiman, di mana untuk balai adat, di mana untuk berkebun, di mana untuk berhumah, di mana wilayah keramat, atau kalau bahasa masyarakat di mana katuan, di mana jurungan, ya, di mana mayunan dan lain-lain ada. Jadi mereka sudah dari dulu sudah punya tata ruang. Tapi karena ada tata ruang, mohon maaf nih, ini tata ruang atau tata ruang? Karena hilang. Lalu di situ muncullah izin tambang, izin perkebunan, kelapa sawit, misalnya, izin HTI, HPH dan lain-lain. Lalu lah konflik itulah muncul, ya kan? Bagi masyarakat adat atau misalnya rakyat kita tadi, oh ini tanah kami, gitu kan gitu tuh. Ini yang akhirnya muncul konflik itu tadi. Apalagi kalau mohon maaf nih, kalau masuk ke ranah hukum ke pengadilan. Nah ini berapa kali sampai anggota saya wali Kalsel yang ada di Tanah Bumbu misalnya divonis 4 tahun. Kan korporasi dan satu-satunya PT Hukum. Masyarakat adat bisa tanah adat, ya kan? Tapi bagi perusahaan, oh ini mereka sampai ke sana. Ya kalau di hadapan hakim ya membuktikan karena memang legalitasnya bukan. Nah, ini juga penting. Jadi lingkungan itu bukan hanya terkait bagaimana membuang sampah dan lain-lain, tapi bagaimana kita mengapresiasi, ya kan, rakyat-rakyat kita, khususnya masyarakat adat yang masih sampai sekarang mampu mengelola wilayahnya. Bahkan bagi saya kita jangan sampai katulahan atau sampai kualat gitu ya. Karena orang Dayak Meratus sampai sekarang ya kan masih lestari gitu Meratus, walaupun ada beberapa yang karena permainan cupong kayu dan lain-lain ya kan, tapi maksudnya masih lestari gitu dibanding wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai negara untuk korporasi. Dan selalu saya ingatkan, kita masih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka akuilah masyarakat adat Dayak Meratus segera. Nah, pemimpin pilkada tahun ini ada nggak yang mampu sampai ke sana? Hati-hati dong, jangan hanya pada saat hari-hari atau seremonial besar, baliho gede-gede, kadang gede-gede pakai separatus atau pakai atribut masyarakat adat, ya kan? Bukan hanya itu gitu, seremonial nanti tarian-tarian, ya. Tapi masyarakat adat itu diakui. Ada apa ini gitu kan? Jadi bukan itu yang kita butuhkan gitu, bukan hanya baliho gede-gede atau seremonial ada acara tarian, tapi bagaimana masyarakat adat khususnya Dayak Meratus sudah diakui oleh negara dan disejahterakan, gitu. Nah selama ini Mas Kis, perjuangan dari Wali kan ini dari bawah kan sampai ke pemerintahan pusat. Nah ada nggak pemimpinnya ya dikatakan Mas Kis tadi yang Mas Kis tadi, oh ini kan biasanya acara keluar ini ada. Kemudian kalau sudah mau kampanye mungkin mengakui ada masyarakat kita perjuangkan ini. Ada nggak yang betul-betul dirasakan Mas Kis yang pemimpin, beberapa pemimpin yang betul-betul mengawal sampai perjuangan Mas ini sampai ke pusat ini, oh mendampingi betul-betul gitu. Nah, karena kan artinya ini serius gitu loh. Kalau kelihatan saat ini kan paling oh di demo tanda tangan, oke, kita perjuangkan, kita dukung kan gitu aja. Ada nggak yang betul-betul kalau perjuangan dari Wali kan sampai ke pusat lah, sampai sidang dan lain sebagainya, ada nggak ya betul-betul mendampingi gitu dirasakan saat ini? Kalau yang betul-betul ya kemudian susah dicari ya. Tapi karena kalau terkait kebijakan ya kan ini kan harus dua sisi, baik eksekutif atau legislatif, ya kan, misalnya baik perda atau undang-undang kan di situ tuh. Nah maka kalau personal agak susah. Saya kalau beberapa tempat ya kebijakannya ada pihak. Tapi intinya kalau misalnya di Kalimantan ini yang baru ada kayak
pun hanya di kabupaten apa ada. Jadi kalau Kalsel ini sebenarnya bisa provinsi, karena apa? Karena lintas kabupaten kan, pegunungan Meratus atau orang Dayak Meratus kan ada di hampir 10 kabupaten ya. Kan gitu. Tapi yang ada masyarakatnya kurang lebih 8 kabupaten. 8 kabupaten. Ada Kabupaten Kota Baru. Nah, itu mereka bikin tenda lah. Kabupaten Tanah Bumbu ya kan. Kemudian Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, HSS, HST, Balangan dan Tabalong. Ini yang ada masyarakat adatnya, kurang lebih 8 kabupaten. Ada nggak mereka yang bersama-sama membuat? Nah, kalau selama ini misalnya kayak Balangan ada Perda tapi masih lembaga ada. Lembaganya masyarakat. Nah, masyarakatnya belum. Dan itu kemarin masih dikembalikan oleh pihak provinsi kan. Nah, itu dia masih proses. Kita ingin Mungkin di kabupaten lain yang Kota Baru. Nah, tapi kita belum existing di lapangannya belum. Gitu. Artinya gitu. Jadi existing di lapangan ini yang penting terkait dengan makanya saya bilang harus ada orang khusus juga dan anggaran yang jelas. Karena lingkungan ini kan sampai sekarang katanya kita penting ini. Terus lingkungan yang lestari, bahkan sampai isu internasional kan, global warming dan lain-lain kan, atau bahwa lingkungan ini salah satu hak asasi manusia gitu. Ada nggak selama ini juga kan Rasakan khususnya Panang lah mungkin kan. selama ini kan mungkin Banyak tambang kan. sekarang Tambang banyak kan, ada kelapa sawit. Ada nggak dampak yang dirasakan nantinya mereka bekerja, tapi kerusakan dibanding kerusakan dengan kerjaan yang didapatkan itu ada nggak yang istilahnya mungkin mereka betul-betul perusahaan itu memperhatikan masalah lingkungannya? atau Selama ini hampir pastilah rusak sedemikian parah. Baik. Kalau kita melihatnya mengenai lingkungan itu memang kurang ada kepedulian untuk perbaikan lingkungannya. Bahkan yang kita lihat itu kan banyak yang rusak-rusak kan. Apa namanya itu kan kayaknya banyak berlubang-lubang juga kan. Itu kan dampak lingkungan juga akhirnya kan. Nah itu bahkan juga mengulang kayak konflik agraria yang tadi kan banyak yang tidak terselesaikan. Menurut kita kan banyak semua hampir kalah terus kan masyarakat adat, kayaknya tadi kan dirugikan masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Itu mungkin solusi kita juga kan, kita bukan hanya hukum purma mungkin yang bisa menyelesaikan konflik agraria ini. Artinya hukum purma memang tidak bisa terselesaikan, mungkin ada juga hukum adat kan. iya Hukum adat itu yang masih hidup sampai sekarang di Kalimantan Selatan. Hukum itu perlu kan, itu hukum adat itu kan diakui juga oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu kan, sama ya Permendagri itu juga kan sudah diatur juga hukum adat itu memang hidup dan berkembang. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi solusi akhirnya kan. Artinya hukum purma mungkin ya terkalahkan segala macam kan, jadi banyak solusi lah artinya para pihak ini kan. Artinya yang penting menurut kita kan penyelesaian itu. Nah jadi kan masyarakatnya tidak dirugikan gitu kan, baik korporasi yang menambang enak gitu kan, pemerintah juga nyaman kan, jadi sama-sama di sana maunya itu artinya saling diuntungkan kah, bagus jadinya, tidak ada konflik agraria lagi kan. Nah itu kan salah satunya untuk penanganan hukumnya, misalnya kalau tidak terselesaikan kan banyak opsi nih yang menjadi kesepakatan. Hukum adat itu kan saya ini juga diundang di mana-mana gitu kan, juga mendampingi aman ini sampai ke Batu Lasung kan, masyarakat adat Kota Baru, sampai juga baru-baru kan di Tanah Bumbu juga gitu kan, ada konflik lahan juga sama apa agraria yang ada di PTBB gitu kan. Di sana kan masyarakat adat juga kan yang menuntut gitu kan. Jadi kan juga ada solusi mungkin itu kan, beberapa tahap demi tahap kan juga terselesaikan juga kan. Masyarakat juga memilih opsi hukum adat di sana kan. Nah, hukum adat untuk menuntut tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut hak gitu. Hak yang dikelola untuk keberlangsungan hidup, untuk hidup dan berkembang di sana, untuk cari makan gitulah. Artinya itu kan saya salut juga kan, ada hukum di sana yang mengatur dan hidup, bahkan ada sidang-sidang adat bagus itu kan untuk mencari solusi gitu. Solusinya artinya sidang
kan ada upaya itu untuk penyelesaian. Mudah-mudahan para pihak itu kan bersepakat untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak ada lagi konflik agraria kan gitu. Kebaikan bersama itu yang kita harapkan. Kita selaku pemimpin aman Kalimantan Selatan kan sangat respect gitu dengan keadaan ini supaya jangan ada permasalahan yang berlanjut-lanjut. Artinya kita penyelesaian kan banyak hukum tuh kan, hukum adat iya kan. Itu. Lebih baik. Dengan lagi untuk dengan kita juga tahu seberapa penting Meratus ini dipertahankan dan apakah orang nambang itu memang hilang sama sekali atau bagaimana? Oke, kita akan lanjut nanti setelah kita iklan berikut ini. Ini memang perlu keseriusan dan komitmen untuk perlindungan satwa liar. Sebagai generasi milenial tentunya merasa terpanggil untuk bisa melindungi dan melestarikan maskot Kalimantan Selatan. Selamatkan bekantan dari kepunahan bisa. Selamat datang di channel Banjarmasin Post dengan aku Irul yang akan memberikan informasi singkat mengenai seputar sepak bola dunia. So, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan mengenai informasi terkini seputar sepak bola dunia, pastikan kalian untuk subscribe terlebih dahulu. Balik lagi dalam program Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Halo Sobat Bipos semua, hari ini kita ketemu lagi di program Onplo, mengulas tentang semua yang pakai roda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mobil yang bisa menyatu dengan alam. Selebgram Revina PT mendapatkan sorotan tajam setelah pernyataannya di Twitter pada Kamis 3 September 2020 kemarin. Bagaimana info selengkapnya? Saksikan di Frame and Frame. Oke, kita lanjut lagi dan kita melihat akan menanyakan kembali dengan Pak Kis khususnya masalah penambangan ini kan investor itu istilahnya mungkin Pak Kis mungkin kan punya hak gitu loh dengan segala persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka kan mempunyai hak, artinya menambang di sini, kemudian mereka punya hak untuk syarat-syarat sudah dipenuhi. Lalu apakah Meratus ini memang harga mati gitu loh? Atau memang kalau bisa ditambang tapi dengan syarat yang sangat selektif gitu loh, Pak Kis. Kenapa jadi seakan-akan Meratus ini harga mati gitu loh? Oke, baik. Mungkin kita semua sudah tahu Meratus itu di tengah-tengahnya Kalimantan Selatan. Jadi kalau saya selalu menganalogikan Meratus, pegunungan Meratus itu atapnya keras. Jadi berat rumah itu atap keras itu ya. Kan kita terkenal kota seribu sungai. Ya, dan rata-rata hulunya sumber mata airnya dari pegunungan. Dan kita tahu seperti disampaikan di awal, lantai dan dinding rumah kita di Kalsel sudah rusak. Salah satunya ada terkait lubang tambang, ya kan, pencemaran, bahkan sampai yang bahkan baru-baru ini
tahun ini juga ada yang meninggal, bang tambang, misalnya kan. Jadi artinya kenapa Pak Meratus harga mati walaupun investasi punya hak, kami sebagai rakyat juga punya hak. Jadi hak mana yang akan dipenuhi oleh negara? Ya kan, kenapa Meratus harga mati untuk dirusak? Kita di atapnya kaos, kan gitu. Tapi sisi lain bagaimana lubang-lubang tambang selama ini belum ditutup? Selalu saya sampaikan kita ini 1000 sungai atau 1000 lubang tambang. Kita ini hulu sungai atau hulu tambang? Kan gitu tuh. Jadi artinya untuk Meratus sudah, ini kesadaran kita juga ingin agar pemimpin maupun rakyat kita semua, tokoh masyarakat, agama, para ulama, pendeta dan lain-lain kan, bahwa penting Meratus itu atapnya keras. Kita rumah mau lah atap rumah kita bocor. Apalagi mau diruntuh orang gitu kan. Itu kalau sisi lingkungan. Tapi kalau sisi kebutuhan, nah selama ini kemana larinya material kita? Ya kan? Atau batu bara kita selama ini kemana? Ya, untuk kebutuhan energi kita kan energi orang luar. Bagaimana ke depan kalau batu bara ini habis? Terus energi apa kita? Kan gitu, walaupun di kemudian hari entah mungkin yang 1000 tahun atau kapan mungkin mau nggak mau misalnya. Tapi kalau saat sekarang ini sudah yang ada dulu dikelola, jangan lagi ditambah kerusakan yang bisa Meratus. Dan Meratus ini bukan hanya kalau terkait kasal tadi saya sampaikan, bukan hanya Meratus, tapi juga kita punya pulau kecil. Bahkan kita punya 172 pulau, gitu kan. Jadi paham nggak pemimpin kita bahwa Kalimantan Selatan itu juga punya kurang lebih 172 pulau yang harus dilindungi juga. Tapi kalau kita kaitkan dengan undang-undang yang baru disahkan, yaitu Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, kemudian Omnibus Law yang ini tetap ngotot akan dibahas, jadinya contoh kasus misalnya di Undang-Undang Minerba itu royalti 0%. Misalnya begitu, jadi Omnibus Law masih dipakai nih. Nah, kemudian setiap orang yang mengganggu izin tambang itu pasal 162 itu akan dipidana. Tapi yang undang-undang sebelumnya itu pasal 165 yang setiap orang mengeluarkan izin bisa dipidana atau pejabat publik bisa dipidana, ini dihapus. Maka ke depan kita sudah 0%. Ya, kemudian kita menutup lagi bencana, kemudian rakyat yang menolak atau mengganggu kena pidana lagi. Jadi Omnibus Law bukan hanya terkait masalah tenaga kerja, karena di sini ada undang-undang kurang lebih 79 yang di dalamnya gitu. Nah, belum lagi tadi kemudian ada pasal dijamin dapat diperpanjang misalnya. Mohon maaf, kita di Kalkon ini kalau kita kaitkan antara lingkungan dan tambang misalnya. Arutmin, PT Arutmin ini per November tahun ini habis. Berapa hari lagi nih? Itu habis. Kemudian PT Adaro per Oktober 2022 habis. Ya, kurang lebih 2 tahun lagi habis juga. Siap nggak daerah? Maksudnya kalau di Undang-Undang Minerba yang baru disahkan kemarin dijamin dapat diperpanjang. Ya, ini maksud saya seharusnya kita ini negara ini masih posisinya di atas. Kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Kesatuan Republik Investor. Seharusnya jangan kayak gitu pasalnya gitu. Seharusnya gini loh, misalnya nih parameternya itu diperpanjang atau tidak itu kembali dulu lah. Izin-izin yang habis itu kembali dulu negara. Masih. Ya kan, bagaimana lubang tambangnya, bagaimana pajak memajaknya, bagaimana kewajiban-kewajiban yang lain, beres belum? Baru ada kesimpulan, diperpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang yang mana lagi lokasinya, gitu. Saya kan kayak gitu tuh. Kalau ini kan enggak, pasal itu dijamin dapat diperpanjang. Bahkan misalnya sampai ke industri hilir 0% royalti. Terus pasal 162 masih dipertahankan, maka akan banyak rakyat yang di penjara. Yang mengeluarkan izin lolos sekarang dihapus, nah kan gitu. Jadi investasi yang ada ini untuk Meratus, pilihlah investasi yang memang untuk keselamatan rakyat, keselamatan lingkungan, dan untuk keadilan lintas generasi. Banyak kok, ya kan. Selama ini misalnya pendampingan kita di daerah Malaris, Sadu kan sirup kayu manis, itu baru sirup, belum nanti bisa jadi permen atau siap minum dan lain-lain. Lagi selama ini yang kacang negara, dubi di negara juga hampir hilang. Bagaimana di laut juga sekarang ini ya masa pandemi ini juga kesusahan. Jadi selama ini kita tercumbu, apalagi kalau baca berita terakhir itu kalau royalti 0% kita triliunan kemungkinan akan hilang. Padahal kita masih tergantung itu. Makanya ke depan dia pemimpin yang ada harus menyiapkan itu.
gitu. Selain masalah lingkungan tadi. Jadi investasi yang mana yang kita perlukan? Investasi yang tentu paham akan kondisi lokal kita, yang ramah lingkungan, ramah terhadap hak, dan berkeadilan lintas generasi, bukan nyaman di kita aja gitu. Masa kan katakanlah kalau kita memang belum mampu ya jangan dulu. Kayak harusnya ada izin-izin, bukan hanya PT MCM yang kita gugat, tapi bisa juga PT AGM. Ya kan? Lagi PT tambang bencana, tambang emas banyak kok izin di atas, tapi harusnya sampai sekarang belum pernah mengizinkan atau menyetujui baik AMDA-nya dan lain-lain. Bahkan ke depan kalau Omnibus Law ini disahkan, kita udah nggak berkutik lagi. Nah, itu di salah satu kabupaten begitu ya. Mungkin di kabupaten lain apa ada yang sudah berani juga istilahnya melakukan hal seperti itu? Dan yang kata Mas Kis tadi kan, ini belum habis ditambang, belum habis kontraknya, mereka sudah memperpanjang lagi ya. Nah, ini apakah ada, dan apa nanti kan royaltinya juga tidak seberapa nih buat kita sendiri kan, buat negara kita. Nah, ada harapan mungkin kepemimpin yang akan menerapkan bahwa seperti layaknya AST gitu loh. Jadi dengan kabupaten dan kebijakannya mungkin mereka tetap AST, kemudian bahkan mungkin ada, bukan hanya ini kan bertambah terus di tambang ini nih, mungkin kan ada yang istilahnya mungkin kami sudah cukup begini gitu loh, kurang seperti ini. Mungkin ada pemimpin-pemimpin yang kita harapkan seperti itu. Mungkin nanti ada masukan dari Pak Kis, tapi kita jeda iklan sebentar dulu. Realita dan fenomena dari berbagai sisi kehidupan. Kami menginvestigasi secara mendalam, memaparkan fakta yang tersembunyi. Kalau kita lihat laut itu biru nggak kelihatan, sementara di bawah sana sampah itu sangat mengkhawatirkan. Dana-dana desa yang sebenarnya harusnya dikelola, direkayasa, kemudian keuntungannya diambil oleh kepala desanya. Jejak Kasus, setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Memang perlu keseriusan dan komitmen untuk perlindungan satwa liar. Sebagai generasi milenial tentunya merasa terpanggil untuk bisa melindungi dan melestarikan maskot Kalimantan Selatan. Selamatkan bekantan dari kepunahan bisa. Selamat datang di channel Banjarmasin Post dengan aku Irul yang akan memberikan informasi singkat mengenai seputar sepak bola dunia. So, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan mengenai informasi terkini seputar sepak bola dunia, pastikan kalian untuk subscribe terlebih dahulu. Balik lagi dalam program Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Halo Sobat Bipos semua, hari ini kita ketemu lagi di program Onplo, mengulas tentang semua yang pakai roda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mobil yang bisa menyatu dengan alam. Selebgram Revina PT mendapatkan sorotan tajam setelah pernyataannya di Twitter pada Kamis 3 September 2020 kemarin. Bagaimana info selengkapnya? Saksikan di Frame and Frame.
Iya, kita ketemu lagi di Rumah Pilkada mencari pemimpin yang ramah lingkungan. Oke, Pak Kis, dengan waktu yang cukup terbatas kita tadi berhubungan dengan kebijakan lagi ya. Ya, dari kita lihat kan HST agak konsisten ya untuk masalah ini. Nah, Pak Kis sendiri lihat ya, ada nggak kabupaten lain yang mungkin seperti HST yang melakukan hal seperti itu, bahkan mungkin bukan hanya membuat izin baru, tapi mungkin mengurangi gitu loh kan istilahnya, karena kepedulian lingkungannya atau dengan mencari pemasukan dari sumber lain gitu loh. Ya kalau kita lihat, kalau kemarin-kemarin yang dulu ya kan, satunya HST yang masih komit. Ya, para calon juga salah satunya Separatus, Tambang, misalnya. Tapi kalau kita belajar dulu pernah ada juga yang kita di Kalsel, yaitu di Pulau Laut. Pulau Laut. Yaitu waktu masih bupatinya ya kan. Tapi nggak lama beliau juga yang mencabut gitu. Ya kan, dilarang. Karena ada apa, ya kan? Akhirnya dicabut. Ini nggak komitmen. Bahkan sampai konflik kan? Iya, konflik. Ya kan, di sana di Pulau Laut. Nah ini makanya penting juga. Jadi kita ingin memang komitmen pemimpin ini. Jangan karena ada tekanan atau balas jasa dan lain-lain. Mungkin karena pada saat pencalonan ada dana kampanye dan lain-lain, misalnya dari oligarki tambang misalnya, mereka akhirnya mengeluarkan kebijakan yang bertambah. Iya. Nah ini menurut saya bagaimana ke depan ya seharusnya kita berharap itu ada. Iya. Ya, karena yang kita inginkan dari dulu kita udah tahu semua kok bahwa dampak tambang seperti apa, lubang-lubangnya sampai sekarang yang mana yang sudah direklamasi. Ya. Iya. Walaupun lubangnya sudah mulai reklamasi itu presisi apa? Maka ke depan saya ingin bukan hanya pemimpin, tapi pemimpin juga mengeluarkan kebijakan yang memang pro lingkungan. Salah satunya nih, kalau memang berani, dan saya berharap berani, yaitu apa? Membentuk satgas kejahatan lingkungan, atau satgas kejahatan tambang. Sama ini kan, mohon maaf nih, karena pihak kepolisian yang turun kan, atau pihak dinas lingkungan hidup, bergantian lagi. Tapi tetap aja, reklamasi jalan, bagaimana kewajiban-kewajibannya ini kan jalan. Ya, nah, bentuk satgas. Atau kalau dalam negara ini saya jangan dong bentuk komisi khusus lagi, komisi khusus korupsi di sektor sumber daya alam. Iya. Ini penting gitu. Jadi memang independen dan memang berani gitu. Karena kalau nggak seperti itu ya kayak gini-gini lagi, maka 5 tahun ke depan kita juga akan kayak gini lagi. Maka dalam pilkada tahun ini juga kita harus memastikan itu. Ya, dan kita akan tagih janji-janji mereka. Nah, kalau depan kalau memang mungkin ada acara lagi kayak gini, kita ingin ada para calon. Iya, betul. Skopnya cover, gubernur atau calon gubernur. Iya, calon gubernur. Ayo, bisa ada kami dari Bali, ada Aman, ada silakan ayo. Ya kan? Iya. Iya mendengar langsung. Mumpung masih ada waktu nih. Iya, betul. Acara seperti itu, baik itu KPU yang melaksanakannya atau teman-teman di media yang melaksanakan. Memang betul sekali. Oke, mungkin ada beberapa mungkin harapan dari Pak Kis dari untuk close statement ini, mungkin ada beberapa ya harapan di Kalimantan Selatan. Kalau kita kan ingin terkait lingkungan, bahwa lingkungan yang penting, maka kewajiban kita harus selamat baik dalam lingkungan maupun dalam sisi kita sebagai rakyat, supaya kita tetap bisa hidup dan berkehidupan. Bahkan dalam hal tadi bikinlah program dan kegiatan yang memang berkeadilan lintas generasi. Yang kedua, karena ini ramainya masalah omnibus law, udah cabut lah. Tapi segera sahkan RUU masyarakat adat. Ini penting sampai sekarang masyarakat adat. Yang ketiga, pemimpin di Kalsel baik calon gubernur atau tingkat provinsi maupun kabupaten. Ya. Kita mendesak agar ada anggaran khusus untuk penyelamatan lingkungan setara dengan pendidikan 20% PPD. Kemudian ada dinas khusus atau badan khusus yang memang untuk lingkungan. Jangan hanya sekadar divisi misi, tapi ini penting dibuktikan. Ya, kalau kita harus ramah lingkungan, kita harus peduli lingkungan, tapi buktikan dengan itu. Ya, ada
ada dinas khusus lingkungan hidup, kemudian ada APBD minimal 20% dalam APBD untuk lingkungan. Yang terakhir, menghimbau kepada di Tangsel, mohon maaf para tokoh agama, kemudian masyarakat, nelayan, masyarakat adat, kaum petani, buruh, mahasiswa, dan semua yang punya hak, ayo pilih karena memang dari latar belakangnya orang baik, orang yang peduli, ya kan, dan tidak terjerat oleh oligarki atau korporasi yang selama ini merusak bisa. Dan kita berharap pemimpin yang ada mampu menyelesaikan konflik-konflik agraria yang selama ini belum selesai. Salah satunya misalnya dengan masyarakat adat, kemudian daerah rawa gambut, ekosistem rawa gambut, sampai kan Karhutla juga rame kan di tengah. Kemudian daerah-daerah misalnya antara PT Adaro dengan Wonorejo, misalnya, itu juga belum selesai. Itu punya sertifikat hak milik misalnya itu aja. Apalagi masyarakat adat yang sampai sekarang masih dalam kawasan hutan lindung. Ini juga penting. Yang paling terakhir, ayo kita usaha dan berdoa. Yang terakhir, semua keputusan di tangan Tuhan. Semoga Tuhan masih menyayangi kita, dan insya Allah karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi tentu kita juga harus berusaha, ya kan? Misalnya di mana? Udah dalam pilkada ini kita pilih yang memang benar-benar, dan nanti kita tagih sama-sama. Ini itu dari saya, Bang Risman dan Bang Ana, dan kita semua yang bisa menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk set Meratus, karena menyelamatkan Meratus, menyelamatkan kehidupan, dan pilih pemimpin yang pro lingkungan dan pro terhadap keselamatan rakyat. Terima kasih. Iya, Pak Anang sendiri mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Anang? Ya, untuk harapannya, untuk harapan kita kan sepakat aja sama Ketua Walhi Kalsil tadi kan, untuk misalnya kejahatan lingkungan dan kejahatan nabang itu dibentuk Satgas, karena kita dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga kan biar juga mengawasi kan. Artinya tidak menjadikan merugikan lingkungan lah sama apa itu kan. Dan harapan lain lagi kan, kita juga selaku Ketua Aman Kalimantan Selatan juga memastikan masyarakat adat tidak akan golput gitu kan. Artinya sangat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Yang tentunya kan kita juga melihat visi dan misi yang peduli dengan lingkungan, agraria, masyarakat adat segala macam ke depannya. Jadi yang pertama kan harapannya dari segi pengakuan itu kan, itu yang harapan pemimpin ke depan. Masyarakat adat itu diakui, dan secara ya Perda atau ISKA gubernur istilahnya kan juga mendapat pengakuan. Harapannya ke depan dari pemimpin kan, yang kedua misalnya juga tidak ada lagi kriminalisasi mungkin, baik yang dikriminalisasi terhadap konflik agraria ini kan, itu bukan kriminalisasi yang diharapkan, artinya penyelesaian kan gitu, menurut kita. Jadi itu kan harus yang dinikmati, artinya kan sumber daya alam kan, artinya bukan menjadi kriminalisasi yang menuntut haknya. Artinya kalau memang ada haknya itu kan tolong diganti kan gitu. Diganti lah bahasanya kan, jadi enak itu, jadi tidak ada permasalahan. Jadi yang lain lagi mungkin dalam pilkada ini juga harapan kita tidak ada manipulatif gitu kan. Karena tidak ada manipulatif, karena itu harus dilawan manipulatif itu. Mungkin itulah sumber penyebabnya yang merusak sendi-sendi demokrasi kita sekarang ini kan. Karena itu kan kalau manipulatif itu banyak uang nih misalnya. Kasihan kan yang keluar uang segala macam kan, pasti untuk mengembalikan kan tidak lagi amanah kan, tidak lagi mungkin peduli sama rakyat. Jadi rakyat itu kan artinya perlu diurus juga untuk kesejahteraan kan gitu. Nanti kan berakibat akhirnya karena politik uang. Jadi harapannya tidak ada politik uang, dan baik, aman dan lancar gitu kan. Jadi harapannya di pilkada ini tidak, artinya aman dan lancar segala macam, kita bantu sama-sama untuk melancarkan tertib, aman, dan kan karena pilkada kan pemimpin politik itu pertarungan kan gitu. Pertarungan. Jadi harapannya pertarungan itu ya demokratis lah, tidak ada politik uang segala macam dan lain-lainnya. Kita bantu Bawaslu atau apa pengawas pemilu kan itu. Kan itu lebih tahu kan itu melihat artinya kecurangan-kecurangan tuh. Jadi
akhirnya kan berdampak masyarakat kan gitu. Mudah-mudahan harapannya tercapai lah gitu. Jadi mungkin kita itu aja yang bisa masukannya, yang solusinya yang terbaik untuk Kalimantan Selatan yang lebih baik ke depan. Artinya masyarakat adat hidup juga dan diperhatikan gitu. Siap. Harapan kita, karena di masyarakat adat banyak masih yang belum terbangun kan gitu, dari segi infrastruktur jalan, balai-balai adat yang masih tempat ibadah masyarakat adat itu yang perlu banyak yang perlu masih diperbaiki, segala macam pendidikan, kesehatan dan sebagainya lah. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin dengan dari acara yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan para calon pemimpin, calon kepala daerah baik di kabupaten, kota maupun di Kalimantan Selatan lebih peduli dengan lingkungan. Jadi ada beberapa hal yang cukup banyak yang bisa menjadi masukan bagi pemimpin kepala daerah dan bukan hanya peduli saat-saat menjelang pemilihan kepala daerah. Jadi ada beberapa harapan tadi kan, ada masalah anggaran yang perlu diperhatikan, kemudian adanya evaluasi, kemudian adanya izin, dan mungkin yang menarik di sini bahwa Meratus ini harga mati gitu. Pokoknya bagaimanapun bahwa Meratus salah satu yang tertinggal lah, yang bisa masih diharapkan agar tidak dijamah, agar semuanya bisa menikmati kekayaan alam. Sampai saat ini kalau Meratus sudah dibabat, ini mungkin lain cerita, dan perjuangan ini cukup lama, dan harapan dari masyarakat adat sendiri, mereka juga perlu diperhatikan, banyak diperhatikan masalah-masalah yang saat ini masih terpinggirkan, khususnya masalah dengan konflik airways. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam acara yang berbeda mungkin dengan narasumber kita ini. Mungkin kita harapkan tidak bosan ini. Jadi sebenarnya mudah-mudahan kita di kemudian hari bisa bertemu kembali dengan pembahasan yang lebih mendalam dan menghadirkan narasumber yang lain yang bisa mengcover langsung keluhan-keluhan dari masyarakat adat maupun aktivis lingkungan ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.